kan kita merasa ketidakadilan ya, bahkan ya sama-sama tahulah yang terjadi di Aceh lah. Inilah yang ingin kita sampaikan, kita sadarkan pemerintahan kita ini. Indonesia itu bagi saya anak Nusantara, anak Nusantara, dan pemerintahnya itu ya anak dari para raja, anak majaz artinya ya. Nah mereka ini sejadi anak yang lupa orang tua. Kita bangunkan mereka bahwa Indonesia itu berdiri atas kesepakatan para raja dan para sultan. Kok sultan dan rajanya diasingkan, tidak difungsikan gitu. Kita sadarkan rakyat bangsa Indonesia ini, pemimpin kita ini, lo Indonesia lo inget gitu loh. Jangan lupakan bangsa Aceh, bangsa Banten gitu loh. Ini Aceh baru diperhatiin beberapa tahun ini setelah ribut puluhan tahun itu kami itu kok masa semua merasa pengennya ribut ya. Iya tapi maksudnya begini merasa, saya selesaiin dulu. Maksudnya jangan sampai setiap wilayah ini gua off cam ya, gua ngerokok off cam ya. Bebas di sini Tengku, bebas. Maksudnya bisa ngerokok di situ. Bebas. Maksudnya ya bebas. Oke, kalau bebas. Maksudnya gitu Tengku, saya ingin sampaikan, pemerintah lu tuh anak Nusantara, tahu diri napa? Gitu loh. Ini tadinya Indonesia itu persatuan dari bangsa-bangsa. Jadi jangan setelah bersatu, yang tadinya raja di setiap wilayahnya masing-masing malah ditendangin satu-satu. Tahu diri lah, di Aceh ada raja, di Banten, di Cirebon. Masa yang cuma dimanja Jogja doang? Emangnya kami bukan bagian? Enggak memberikan sumbangsi daerah kami? Gitu loh Tengku. Maka saya pengennya kalau ada gerakan itu jangan Aceh merdeka, Aceh menceraikan. Berhak tadi jadi justru gue kepinginnya kita sekarang di Indonesia ini menghidupkan kembali status kerajaan. Sepakat. Bismillah Tengku. Inilah yang saya perjuangkan sekarang Tengku. Status kerajaan harus difungsikan kembali. Masa walaupun tetap dalam bingkai NKRI. Iya. Ya, walaupun tetap dalam bingkai NKRI, tapi status kerajaan itu hidup kembali. Diaktifkan. Hidup kembali, minimal raja jadi kepala masyarakat adat. Jadi ada wilayah-wilayah gubernur kayak Jogja. Terlalu kegedean permintaan itu mah Tengku. Kalau sampai enggak mesti gubernur tetap ada. Misalkan gini. Karena itu. Gimana Kang misalkan begini. Jadi apa namanya itu mitranya wali kota kalau misalkan di kota ya. Kalau misalkan di kabupaten jadi mitranya ini apa namanya bupati, dan bupati wali kota dia nggak bisa bikin aturan seenaknya sendiri. Betul. Harus intinya tujuan sultan. Bersinergi. Iya, artinya norma adat itu harus dipegang oleh kesultanan. Iya betul. Jadi bupati, gubernur kalau begitu pelantikan itu dilantik oleh raja. Betul. Ya, bahasa sederhananya fungsikan raja sebagai kepala masyarakat adat untuk menjaga budaya, tradisi dan lain sebagainya. Karena ada perkara yang nyata Tengku. Contoh kecil yang sering kita bahas. Cakep. Ente ideologinya mantep. Kan gua sekarang ini Tengku. Itu Tengku. Tuh Tengku. Tuh. Saya sekarang udah jadi keluarga ini. Macam-macam sama Maesa. Makanya kemarin mau digerebek. Kapan tuh? Gua baru tahu. Maesa udah hampir 1 bulan di Cirebon. Ini udah diangkat saudara saya Tengku. Ini saudara saya Tengku. Kang Umar tadi sehat. Pusing. Ini izin Tengku, izin memperkenalkan. Ini batas wilayah Keratonan Cirebon tadinya ini. Dan ini dari mana Kang Umar? Ambil peta rincik ini? Dari Leiden. Ini negara luar mengakui negara Cirebon itu. Jadi itu sepakat. Jadi sepakat Tengku, antum punya ideologi yang sama tetap dalam bingkai NKRI, tapi kami sebagai rakyat meminta kepada pemerintah untuk memfungsikan raja-raja. Contoh kecilnya begini Tengku, saya tadi kepotong ya, gini. Rakyat kami, warga kami aja dulu, contoh kecil ya. Adat di tanah, miliki tanah, adat yang listrik. Nah tanah kami, warga kami ditakuti undang-undang sama kalau nggak diminta duit untuk menggeser tiang listrik. Nah kan tanah mereka, mereka berhak mengusir. Nah kita nggak bisa minta tolong ke lurah, ke DPR.
Nggak bisa. Kalau ada raja kan enak, raja tolong tanah kami ada tiang listrik, tolong singkirin. Nah raja kan negur, minta ke bupati atau pihak terkait, tolong pindahin. Nggak minta dibuang, dipindahin, digeser. Ada sungai yang dialiri limbah, Tengku. Mungkin di Aceh nggak ada limbah lah. Banten habis sungainya, Tengku. Ya, Itu loh. gue tahu. Waktu zaman gue 94 ke Banten, ke Pandeglang, ke Cadasari, itu air mandi masih bening banget itu. Sekarang Di atas pasar Cadasari itu kan ada sungai kecil tuh dari mata air. Waktu kemarin ke sono udah nggak ada lagi. Nah, kebetulan Teguh, Sultan Aceh dengan Sultan kami di sini. Kebetulan ini di base camp, saya lagi tinggal sama Sultan ini. Sudah begini. Set, gue merapat ke sono. Saya sambut Tengku Skori. Tengku. Mau dilihatin tak dokumen? Mau lihatin tak dokumen nih? Pesta rahasia lah, ngobrol kopdar. Tunggu kok. Kita rahasia sono aja. Gue ke Kanuman besok. Tapi kita dobol-dobolan kok, Tengku. Buat pura-pura mau gelut gitu. Gitu loh. Buat besok ini. Kan gini. Kan gini, Bakar lu menang ribut doang Bakar gitu. Nih gitu kan kayak Gak usah, gak perlu itu mah. wes udah baru-baru. Kapan ke Cirebon? Keren pokoknya. Gua insya Allah nih dalam waktu dekat kalau udah ente berapa lama masih di sana? Saya semutnya kalau mau balik-balik karena di sini sudah jadi rumah kami, rumah saya di sini sudah jadi keluarga. Jadi Ya udah. suka-suka aja. Ini hari apa nih? Tengku, kalau ngukur dari minatnya Kang Mahesa itu ya per 2 minggu, Tengku. Kalau udah 2 minggu udah kemana-mana, jadi harus pulang dulu. Ya, Tengku. bentar Ini Sa. Tengku. Lihat, Ini Bang Kang Mat. Asep, Raden Rizal, beliau juga orang kesultanan itu. Dia tahu. Beda kerap kan ke Noman dia. Mantap, Ya udah, Gus. kita Aneh. rapat. Insya Allah Nanti nih, ini kita hari ketemu apa sih? sama Sultan Badarudin. Hah? Besok Kamis ya? Jumat atau Tahu nggak, Teguh? Sabtu? Teguh tahu nggak diundang itu sama Sultan Aceh udah. Kamu suruh ke sana. Beneran ya? Jadi ini tadi yang komentar ini budak-budak oligarki Tengku yang kepanasan kalau berbicara kemaslahatan umum. Nggak ada makar-makar. Ada pasalnya kalau kami makar mah tenang. Nah ini kita Nggak punya ada. sinyal lebih Udah nggak usah tetap pusing. NKRI. Itu mah. Kita tetap Ya, NKRI gua terus tapi terang kita aja. Kelar permasalahan nasab ini, konsentrasi gua mau ke jalur kesultanan. siap. Karena Kita akan kita memang anak generasi bangsa yang sekarang harus maju memperbaiki kekurangan di masa dulu yang belum sempat diperkuat. Kang Tunggu, Mesa, saya punya Kang Mesa. slogan. Bentar Kang Mesa. Saya baru tahu nih apa di balik marahnya Tengku itu ternyata ada ini yang panjang. Iyalah, iya sama. Iya. Jadi Tengku gini Kang Rizal, kita punya slogan yang sedikit. NKRI terlanjur jadi harmonisasi harga mati. Slogan saya tuh. Mantap. NKRI terlanjur jadi NKRI harmonisasi terlanjur jadi harga mati. NKRI harga mati. Harmonisasi. Mantap. NKRI terlanjur jadi harmonisasi harga mati. Harga mati. Harga mati. NKRI terlanjur jadi harmonisasi harga mati. Harga mati. Harga mati. Jadi karena sudah Siap. terjadi, terlanjur, kita bangun harmonisasi antara raja dan sultan dengan pemerintah. Nggak ada yang dirugikan. Tidak makar, tidak mengganggu urusan pemerintah. Mantap. Keren. Salam Dan dulu. kami, siap. Kami sudah mendukung Sultan Aceh. Makanya tiap malam Tengku, para entus tuh bagus. Kalian itu ada darah sultan. Jangan enak tidur. Kalian mau mati sebagai rakyat biasa atau kalian mati sebagai entus tuh bagus yang memperjuangkan hak rakyat. Berdiri. Kalian itu punya darah sultan. Nih, ada tapping nih dari Adipati Luragung. Tengku Kori, coba tanya kepada mereka siapa itu Pangeran Jayakarta. Iya. Silakan Tengku kalau mau jawab. Pangeran Jayakarta itu sebetulnya kalau menurut Saudara anak lagi ngomong.
Ya. Jadi dari situ Kalau aja. menurut Naik aja, Umar. analisa saya sementara ini nih, ya, Mm-mm. Pangeran Jayakarta itulah yang sebenarnya Syarif Hasanuddin Sultan Syarif Hidayatullah. Gelar lainnya Jayakarta. Karena dia datang dari Pasai, mampir dulu sebelum Gunung Jati ke Jayakarta, Sunda Kelapa lah zaman dulu. Tapi ini baru ini boleh dibantah, ya, boleh dibantah, boleh berbeda. Baru analisa. Baru analisa. Dan Assalamualaikum. itu termasuk orang yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk orang yang pertama kali membantah itu. Ya, tapi nama Fatahillah itu nama lain daripada Syarif Hidayatullah, gelar awal. Makanya di Aceh itu namanya Panglatih. Gitu. Fatahillah. Panglatih. Itu dia datang ke Jayakarta setelah runtuh kerajaan Malikussaleh ketika kalah sama Portugis. Gitu. Tapi sebenarnya tentang siapa-siapa yang tadi dibahas tidak terlalu urgen. Yang urgen adalah kita bersatu menyadarkan pemerintahan yang lagi tidur, tidak tahu diri, lupa raja, lupa keraton, lupa segala-gala. Kita bangunkan bersama-sama. Intinya begitu. Siap. Gabur. Masalah sejarah bangsa ini kita akan ada seminar diskusi untuk memperkuat data-data, itu penting. Sebab kita tidak akan bisa memperkuat kesultanan di dalam pemerintahan kalau kita belum memiliki data-data yang akurat. Jadi dengan data itu menjadi proposal untuk setiap wilayah di Indonesia yang mempunyai data untuk bisa bangkit kembali kesultanannya. Percaya? Yang jelas ini Tengku, Sultan Aceh sudah datanya komplit. Alhamdulillah. Samudra Pasai ya, ada lagi Samudra Pasai jadi berarti. Berarti rajanya 9 ya, Aceh 9 ya. Rajanya 9. Membawai 9 raja. Wah, kayaknya sih harus nongkrong ini. Iya, aneh Ada lagi dari Jawa. Saya mau ngomong di sini, nanti ada yang nguping. Gus Rijal, Sherlock ya di WA ya. Siap. Tengku, butuh dikawal nggak? Kami cuma telepon dari sini, pengawalan dari rumah. Nggak betul? Nggak perlu. Ini saya kesempatan Indonesia ini kan negara aman, sentosa, jangan dibikin takut, jangan. Orang Indonesia kita jalan. Jadi sekarang ngomong saya, nggak penting sekarang kita nasabnya siapa, tapi kita kembali kepada perjuangan para leluhur kita memperjuangkan masyarakat Nusantara. Itu yang terpenting sekarang. Kalau kita teman-teman sudah pada mantep nih. Ada sepakat ada enggak nih? Saya ada sepakat ada enggak nih? Kita nggak usah pikirin yang nggak sepakat. Wes, jangan kita bersama dulu Kang Rizal. Iya, gini. Kalau nasab nggak dianggap penting, ya udah biarin gitu. Iya, udah sih Kang Rizal, kita lagi ngebahas yang urgen. Maksudnya gini. Lanjut, Umar. Ketika nasab itu selalu dibahas, berapa hektar yang hilang? 2 tahun sekarang berapa hektar yang hilang? Iya. Kita konsen kepada sesuatu yang sifatnya dahulu, itu bisa dipelajari sambil next ke depan. Ya. Diskusi ilmiah atau diskusi penelitian yang terus berlanjut. Kalau hanya cemoohan dan perdebatan yang nggak jelas, arti kata nggak jelas nih, masih pada di online sih. Belum ada penelitian secara langsung. Jadi kita lebih fokus sekarang ke semua kesultanan dan kerajaan, aktifkan kembali masyarakat adatnya. Setelah aktif, baru Sultan yang langsung terjun meneliti. Kan gitu, Tengku. Keren. Ketika kesultanan itu mempunyai power, kita bisalah meneliti kemana, mau ke objek ke, mau ke India ke, mau kemana ke. Tapi bocorannya. Pemikiran Umar Dhani mantep. Iya, sepakat Tengku. Sepakat kamu. Bagus.
Bocorannya, Kalau bocorannya, ada ada sih. bocorannya. Sepakat banget. Terus gini, jangan punya Tadi narasi bawa bahwa kopi Aceh. oke, Oh, siap. sini. Gayo, gayo, Ya. gayo. Gayo, tenang. Apa tadi saya bilang? Oh, apa sih tadi saya mau bilang? Lupa lagi. Ya, gara-gara lupa. tadi. Kalau kesultanan sudah kalau sultanan sudah fungsi, sultan dan raja fungsi, nanti kita lakukan penelitian bersama-sama. Aceh, Cirebon, Banten bersatu meneliti gitu. Nih, kerajaan Tapi gini. yang kuat yang nanti akan bisa hidup, Aceh, Delhi, Sriwijaya, Palembang, Jambi, Riau. Itu di Aceh itu 5 kerajaan besar yang akan bisa hidup nanti dengan perjuangan kita. 9. Dan 9. perjuang. Iya 9 ya. Iya, tapi yang besar yang aku ingat 5. Yang di daerah Sumatera itu ya. Aceh, Bukan kalau nanti Aceh bagian tuh jadi provinsi itu. Aceh itu banyak. Ada Pasai, ada Perlak Gini. ya. Terus buat yang nonton, kita sedang tidak ingin memisahkan diri. Dan tidak juga ingin memerdekakan diri. Karena sejak kapan Indonesia menjajah raja-raja? Oh iya, Lampung, satu lagi Lampung. Kerajaan Lampung, Kalau benar. Lampung kan Ya. itu masuk Sumatera. Masuk Sumatera. Iya. Pagaruyung, iya benar, 7 Pagaruyung udah masuk. Pagaruyung Padang, benar. Pagaruyung. Coba tambahin Lampung ada lagi 3. teman-teman. Lampung ada 3. Lampung ada 3 ya? Bentar, saya kasih bocoran dulu nih. Tengku sama Kang Umar. Ada saudara kita itu lagi neliti ke sana sekarang. Iya. Uzbek kemana tuh lagi sedang jalan santai-santai. Ya intinya kita Pokoknya terlepas. sultanan berdiri mau darata semua. Iya, artinya kita terlepas dari persoalan yang lain ya. Yang jelas kita berusaha karena Allah supaya Indonesia ini dinaungi kembali kesultanan. Gitu. Tetap kita secara politik kita berkonstitusi kepada aturan negara. Tetapi secara norma adat dan istiadat dihidupkan kembali jalur-jalur kesultanan. Artinya nanti raja, bupati, gubernur bisa selaras dalam bernegara dan berbangsa. Bersinergi. Benar. Jadi harmonisasi, kalau bahasa kita itu harmonisasi dengan negara Indonesia. Iya. Jadi Maka kembalikan negara lagi. ini pasti akan kuat. Saya yakin Ya. Bapak Prabowo mendukung pasti. Bapak Prabowo pasti mendukung. Logikanya Karena nggak ada. logika sederhananya gini, kalau pemerintah saja bisa berharmonisasi dengan NU, apalagi dengan kesultanan dan kerajaan mah. Dengan NU aja bisa berharmonisasi, apalagi dengan orang tuanya pemerintah, dengan orang tuanya Indonesia. Iya. Wong NU-nya sendiri BG banyak keturunan raja ge. Iya. Sekarang seluruh di Indonesia punya sejarah. Kalau bicara istimewa, seluruh wilayah di Indonesia yang mempunyai sejarah kerajaan itu harus istimewa. Iya. Betul. Nggak mesti harus Jogja sama Aceh, semua walaupun memang yang punya sejarah besar Aceh dan Jogja terkait masalah sejarah istilah. Ini Teku, untuk Tengku bahasanya diganti untuk Tengku ya. Jangan cuma gitu. Jangan cuma Aceh dan Jogja Iya, saja. Tapi poinnya Iya. begini, terima kasih Salsabila, begini. Jangan lihat kata-kata itu munculnya dari siapa, tapi poin di dalam kata-kata tadi itulah poin kebenaran. NKRI terlanjur jadi harmonisasi harga mati. Siap, mantep itu slogan itu ciptaan siapa? itu pasti akan terjadi. Perbedaan itu pasti akan terjadi, tapi kita selalu jaga damai selalu di hati. Siap. Mantap. Tokoh-tokoh Ini pada ente kesurupan ini apa sih? enggak ente pada ini kayak playboy semua, bisa aja ini. Enggak. Ini Tengku. Ini kayaknya habis terbang kemana deh?
Wes pokoknya Embruter saya minta Embruter dengan segala hormat buat tulisan tagar NKRI terlanjur jadi harmonisasi harga mati. Harga mati. Dan buat Abah Jempol seluruh entus tuh bagus sudah waktunya bersuara. Saya Maesa Dan- Pantani minta satu sultan. Sejarah itu saling berkaitan antara kesultanan satu dengan kesultanan lainnya. Betul. Dan sepakat musuh kesultanan waktu itu adalah Senok Horgonya. Betul. Betul. Dan kita juga harus sepakat membasmi sejarah-sejarah Senok Horgonya. Termasuk khususnya wilayah kita, Cirebon. Keraton Kasepuhan Cirebon sekarang dipimpin oleh keturunan Senok Horgonya. Alek. Keturunan Alexander. Alek. Nah, Jadi aku kan- juga tahu. Tahu. Yang ngobok-ngobok kesultanan seluruh Indonesia ini, wabil khusus Aceh Jawa, itu Senok. Ini ada. Aduh. Salam hormat. Ini sopo. Ya Allah. Juragan Demit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam kejayaan Nusantara. Salam. Salam Kejayaan Nusantara. Alhamdulillah. NKRI Terlanjur jadi. terlanjur jadi harmonisasi harga mati. Sip. Ya baguslah, aku sangat mendukung ya. Cuman aku begini, aku yang ngalami di lapangan. Justru yang harus kita selesaikan adalah konflik di internal kesultanan dan kerajaan itu sendiri. Sebelum itu mereka menjadi satu kesatuan yang utuh, jangan harap. Maka perlu namanya para raja bersatu, para sultan bersatu. Sekarang Saling dari berkomunikasi. catatan saya 284 kesultanan kerajaan 90%-nya sedang berkonflik memperebutkan tahtanya. Yang paling parah Aceh. Yang paling parah Aceh. Aceh hilang. Aceh 9 raja, 1 sultan. Mudah-mudahan insya Allah Cap Sipur. akhir atau pertengahan bulan depan saya mau ke Cirebon ini. Saya besok bulan ini. Ya. ketemu nih besok. Romo. Siap. Ini Romo, bawain Romo. Siap. Wes Kopdar di Pokoknya Cirebon. Kita pertemuan ini nggak- bahas. Kita bahas Pertemuan ini sesuatu nggak yang bisa hormat. dihalang-halangin. Nanti saya bawakan beberapa lontar kuno yang bercerita tentang Cirebon, Banten dan Aceh. Siap. Lontar ya dengan bahasa aksara Kawi dan berbahasa Sanskrit. Nah, Kang Maesa, Kang Umar, beliaulah yang tadi yang saya maksud. Ya. Ya. Itu yang tadi. Karena ya makanya Ya, kenapa gimana itu lontarnya? Kanda Juragan. ada lontar sih ada di Bali, tapi kita punya duplikatnya. Ya, tapi aslinya di Bali karena nggak bisa dibawa. Punya piring zaman Gunung Jati. Saya punya piring zaman Gunung Jati. Nih, ntar dulu ya. Nah ini saya mau menceritakan tentang kondisi di sini. Bagaimana keraton itu sudah lagi bukan menjadi keraton, tapi sudah menjadi cagar budaya yang automatically di situ kesultanan dihilangkan. Ya, Maka yang terjadi adalah PT Keraton Kasepuhan Cirebon yang otomatis memimpin di situ adalah direktur dan wakil direktur, bukan sultan. Jadi jangan mimpi Lukman jadi sultan. Wes jadi direktur Kang Umar, wes. Kang Paling Umar, bagus. direkturnya siapa direkturnya? kalau tidak jadi PT, maka bentuknya adalah yayasan. Iya. Ini kan rancu. Kesultanan jadi yayasan ini gimana ceritanya? Sekalian aja yang ngisi keraton itu para ini pegawai negeri. Udah PNS semua aja. Wah, ini. Nih lihat nih. Umar udah masuk lagi belum ke keraton Kang Umar? Pripun kan? Pun lebet mali dereng ning keraton. Dereng. Kaki di sini masuk. Rusak, Tadi hancur. kan hancur ya. Wingi oleh video memuludan nggak pada aduh manas. Wingi kula tos mriko. Ini persis yang ada di kuburan
Gunung Jati. Sama Wah, pokoknya. jangan-jangan yang jual ngejualnya ke Tengku nih. Yang ngambil ngejualnya ke Tengku ya. Penada nih. Apa itu Pasir Malela? Kiring. Piring. Piring. Oh, piring bagus lah. Kan ada yang ditempel-tempel di dinding pemakaman Sultan Syarif Hidayatullah tuh. Ya. Ya. Pak Jempol nih yang rusak makam di sini nih orangnya itu. Ya ini penada barang-barangnya. Tengku Ada buktinya ada tuh. Ini, Bang. yang ngegantiin piring sama semen Tengku Korin. Ya, BB-nya di sana itu, barang buktinya di sana itu. Ah kan, bener kan, barang bukti. Yang hilang kemarin ternyata di sini. Di sini. Tengku, coba bagian belakangnya Tengku. Itu belakang. Nah, itu kan. Ini yang terpenting itu di bagian belakang itu. Itu ada stempel itu. Di piring itu ada stempelnya itu, bagian belakang itu, di bawahnya itu. Coba Tengku lagi Tengku. Belakangnya, belakang lagi. Yang tadi. Bukan itu, bukan. Oh iya. Ya. Ini. Ya kan? Aku kalau gitu cuma ngeliat belakangnya gitu aja nanti. Ternyata pelakunya orang ini. Ini pelakunya ini ternyata. Orang Aceh. Pelakunya. Ih, Lah, Bader itu. Bader ini. Ini piring Bader ini. Ayo coba belakangnya. Ada tulisan nggak belakang itu? nggak ada. Nggak ada. Oh nggak ada. Berarti bukan yang grade 1, itu grade 2 berarti. Kawe. Mungkin di sini ada dulunya, mungkin di sini. Ya. Kalau ini apa Romo? Bentar. Keluarin semua nih. Ih, barang-barang ada di orang-orang semua ternyata. Ih, penada ini. Nih, saya nih pusaka saya nih. Apa itu? Mak, pusakanya mak. Ada lagi Mulia. Ada lagi. Oi. Full Pasir Manila. Ya. Pusaka wis pada keluar, wayahe sekarang bersatu. Masa iya tanah-tanah pada hilang? Jadi yang pada mikir. ayo kita menginventarisir ulayat kita. Karena mohon maaf, alhamdulillah kemarin saya di Kerinci sudah mengembalikan hampir 6.000 hektar tanah ulayat kembali ke masyarakat adat. Kanda Kangkang Mas. Ya. Ini stempel Kesultanan Cirebon. Nah, Ini Mas. dolan ke sana nih, perlu penelitian ini. Ayo, Nanti kita cocok. apa Romo? Romo besok bisa nggak Romo? Oh, besok. Ya nantilah, aku tak ngasep jadwal tuh. Wow. Saya Tengku kesini besok. Aku besok masih ada sidang nih. Ini stempel Ada lagi. lagi baik. Ini baru. Ini umurnya 100 tahun. Ya. Jadi yang perlu kita pertahankan sekarang itu adalah tanah-tanah ulayat. Karena tanah-tanah adat itu bukan tanah negara. Jangan mau. Nah, sekarang banyak sekali tanah-tanah adat yang ternyata sudah bersertifikat menjadi tanah kas pemerintah. Artinya tanah-tanah negara yang akhirnya dijual belikan kepada pihak ketiga atau disewakan kepada pihak ketiga oleh pemerintah. Padahal itu jelas-jelas adalah tanah adat. Nah, itu yang harus kita perjuangkan itu. Karena nanti kalaupun ada keraton nggak punya wilayah gimana? Jadi di Aceh saya punya
punya kerajaan, sekarang udah jadi toko, jadi pertokoan. Buka bukunya. Gus. Ini yang punya Sultan Matangaji bukan ini? Umar. Bukan. Bukan ya. Kang Umar, tolong video puisi. Minta puisi Kang Umar. Videonya saya lupa naruh di mana. Nih, $578. Nih kita buka. Istanbul ya? Iya. Ada gas beracun. Udahlah, pusing saya. Itu tinta emas ya, Kori? Tentuku. ya, Ya. Kita Mas itu. Udah, jangan dibuka-buka ah. Kalau pusaka-pusaka, pusing kepala. Ini apa? Romo kayaknya kerasa banget lagi diomongin ya. Naik langsung. Lah aku di bapak kok denger mau bahas-bahas. Begitu. Ya naiklah aku gitu. Padahal saya simpen itu. Kang Asep. Dun. Siap. Nih yang kecilnya yang tadi logo jenengan tadi. Sama saya juga kecil. Saya juga kecil sama. Mohon izin, mohon maaf, mohon izin. Kita break dulu. Saya ingin memperdengarkan sebuah puisi. Mohon maaf, punten dulu, istirahat dulu, pamer pusakanya karena saya punya pusaka yang tidak kalah. Mohon didengarkan sekalian. ya. Rekam layar. Yang Maisa rekam layar dulu. Ulangi. Ulang. Yang gede, ulang gede. Ulangi katanya. Diulang, bentar rekam layar. Yang besar suaranya. Tengku, rekam layar Tengku. Nggak bisa, saya nggak bisa ngerekam layar. Oke, siap nanti biar saya di sini. Sang pewaris bumi Nuswantara untuk sang garda karya Pangeran Kuda Putih. Luasnya negeri ini, hijaunya negeri ini, besarnya negeri ini, kemah ripah loh jinawi bangsa ini, luas wilayahnya yang tak terhingga, ragam suku bahasanya, ragam suku masyarakatnya, ragam tradisi dan budaya
Jalanlah bersamanya, terbanglah bersamanya, mengitari bumi Nuswantara yang megah dan kaya. Jika sang pewaris negeri merestui, maka sang Garuda akan gagah, merentangkan sayapnya, terbang, mengarungi bumi Nuswantara. Jayalah bumi Nuswantara, jayalah pewaris bumi Nuswantara, jayalah Raja Sultan Nuswantara. Salam bumi Nuswantara, salam dari sang pewaris negeri.